Puji Tuhan. Kasih apa? Kasih tahu di kiri kanan, Yesus sudah bangkit. He is risen. Mau foto bahasa roti silakan ini. Coba. Iya. Mungkin yang ada di teras depan bisa maju ke dalam, masuk ke dalam aja karena masih banyak kosong di sini. Ya. Oh, haleluya. Tadi pagi ada apa? Jalan apa kan? Jalan saya ya, ada pawai obor. Ya, sudah dilakukan setiap tahun. Dan pagi hari ini, kalau kita mengingat 2000 tahun yang lalu, maka hari ini adalah hari pertama di minggu itu. Amin. Hari pertama di minggu itu, karena memang di Alkitab tidak dipakai istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya, tapi dipakai hari pertama, hari kedua, ketiga dan sampai hari ke-7. Itu patronnya sudah Tuhan buat waktu penciptaan, betul tidak? Tuhan menciptakan dan Dia ciptakan dan disebut hari pertama. Dia katakan jadilah petang, jadilah pagi. Makanya sebenarnya ukuran perpindahan hari itu bukan di jam 12 tengah malam. Kalau desain Tuhan, perpindahan hari itu di jam 6 sore. Maka dia katakan jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Petang itu untuk masuk malam, pagi itu masuk siang. Makanya ada satu malam, satu siang. Tapi biasanya yang siang kita sudah bilang satu hari, satu malam. Maksudnya satu siang, satu malam. Dan setiap hari itu ada berapa jam? 24 jam. Satu hari penuh 24 jam. Tapi kalau satu siangnya berapa jam? 12 jam. Satu malamnya berapa jam? 12 jam. Maka kalau kita gabung satu hari penuh berapa jam? 24 jam. Karena ini penting menyangkut kebangkitan Yesus. Karena dia harus ada berapa hari, berapa malam di perut bumi? 3 hari 3 malam di perut bumi. Sesuai dengan Nabi Yunus berapa hari berapa malam di perut ikan apa itu waktu? Ikan apa? Ini kalau ikut masih anak-anak kita dijebak di situ toh. Yunus dimakan oleh ikan apa? Karena biasa kita bilang ikan besar ikan apa Pak? Harus padahal ikan besar. Ini berapa hari berapa malam dia di perut ikan? 3 hari 3 malam. Nah kalau Tuhan berkata, atau Yesus berkata 3 hari 3 malam, maka itu exactly, masa itu tepat bahwa 3 hari 3 malam. Dia tidak pakai bilang begini. Kalau hitungan Yahudi masuk di hari yang baru, kalau sudah masuk, begitu masuk 2 jam itu sudah hitung 1 hari. Tidak. Kalau Tuhan begitu berarti dia bohong. Dia tidak sesuai dengan yang dia sudah ciptakan waktu penciptaan di Kejadian pasal 1. Hari ini kemarin saya bilang, semua yang disesatkan itu harus dikembalikan kepada lihat dia punya penciptaan semula. Kembali kepada desain awal, baru dapat dia punya kebenarannya. Termasuk hari itu. Nah, judul yang saya berikan pagi hari ini, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, nak kenalan. 1, 2, 3. Belum semua. 1, 2, 3. Lidah agak sedikit pas. 1, 2, 3. Resurrection cancel the system atau kebangkitan membatalkan sistem. Kebangkitan membatalkan sistem. Kita akan dasari dari Matius pasal yang ke-28. Saya tanya, Yesus bangkit kapan? Regu A, regu B. Regu C. Regu B belum. C. Hah? Sabtu. Regu D. Minggu sore. Sabtu sore. D. Sabtu sore. Sabtu sore. Itu tanggal berapa? Menurut hitungan Ibrani. 17 Nisan. Kalau kita kemarin itu kan tanggal berapa? 19. Enggak, yang hitungan kalender itu. Nah kemarin doa sahabat di sini kita bahas itu tentang hari ini kita bersyukur karena sore itu dia bangkit. Ya, memang kontroversi karena apa? Ada berbagai versi tentang Yesus bangkit itu dan sejujurnya
mainstream atau arus utama gereja-gereja Kristen mengacu kepada hari Minggu pagi. Tapi kalau kita mengacu pada Minggu pagi, maka apa yang Yesus bilang 3 hari 3 malam itu berarti hari lewat. Atau kalau dia mati hari Rabu, bangkit Minggu pagi berarti hari lewat. Tapi kalau dia mati hari Jumat petang, bangkit Minggu subuh, berarti cuma 1 hari setengah. 1 hari setengah saja. Itu jelas. Nah, mari kita lihat. Berapa tadi? Matius 28 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Baca sama-sama ini, saya mohon supaya Bapak Mama ikutin dan kalau bisa jangan lewat. Jangan lewat, karena ini berentetan, biasa itu mata rantai, jangan sampai hilang Bapak Mama ya. Yang repot kalau kita cuma sebulan sekali, lalu kita tidak dapat dia punya yang lain-lain, sehingga kita mungkin ada keluar statement-statement yang sebenarnya perlu untuk kita diskusikan. Oke, mulai ayat yang pertama, sama-sama, 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Ayat 2, 3. Kalau sama-sama. 1 di HP. Oke, sabar. Ya, 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu di atasnya. Pertanyaannya, gempa bumi ini alamiah atau rekayasa? Rekayasa. Rekayasa dari Tuhan. Alamiah sebenarnya. Oke. Ayat 3, 1, 2, 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. 4, 2, 2, 3. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ya, ayat yang ke-6, 2, 3. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Bapak Mama dikasihi Tuhan, mari kita baca dulu Markus 1, karena ini dia punya ayat pembahasan yang sama itu di Matius 28, lalu di Markus, mulai Markus pasal 1 ya, sampai ayat 1 sampai dengan 3. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2, 3. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini perempuan-perempuan ini yang pergi ke kubur. Jadi di Matius tadi tidak dicantumkan, tadi ada nama Salome ya. Jadi lebih daripada 1. Ada 3 atau 4 perempuan. Mereka pagi-pagi mereka pergi ke kubur sesudah mereka menyiapkan kemarinnya hari Jumatnya. Mereka menyiapkan apa? Rempah, karena hari Sabtu itu tidak bisa, karena lagi apa? Sabat. Maka mereka belinya itu pada hari Jumat. Nah, di hari Kamis itu juga ada Sabat, tapi Sabat apa? Kembali ke gambar yang dikirim di grup ya. Sabat tahunan. Nah, sekarang mereka dikatakan bahwa sesudah Sabat maka mereka pergi ke kubur. Itu Sabat apa itu? Tahunan atau mingguan? Mingguan. Berarti hari Sabtu mereka pergi ke kubur. Bayangkan mereka pede pergi semangat, tiba-tiba mereka teringat, wih, ini batu desa begini. Siapa yang bisa apa? Siapa yang bisa menggulingkan? Oke, ada prajurit-prajurit Roma yang diberjaga di situ, tapi mungkin berapapun nggak bisa. Ini kata batu ini besar. Ya, ini ada gambar ilustrasi yang ada ini, ilustrasi yang apa? Siapa yang keluar itu? Pertanyaan saya begini,
kenapa waktu mereka sampai ke kubur, Matius bilang bahwa tiba-tiba terjadi apa? Gempa. Dan akhirnya ada malaikat Tuhan yang datang. Dan dia apa? Menggulingkan apa? Batu. Pertanyaan, kenapa itu batu itu digulingkan? Regu F. Kenapa batu itu digulingkan? Jawab. Regu E. Supaya memberi wanita-wanita itu. Regu D. Supaya orang tahu bahwa Yesus bangkit. Regu C. Bukti bahwa ya, regu B. Sama, regu A. Sama. Tidak ada yang bilang bahwa batu itu diguling supaya Yesus apa? Keluar. Itu dalam pemikiran Bapak-bapak benar. Yang batu itu digulingkan bukan untuk Yesus keluar. Karena batu itu dalam kondisi tertutup, dia sudah bangkit dari kemarin sore. Waktu Yesus bangkit itu, dia sudah tidak dibatasi lagi dengan yang namanya ruang dan waktu. Karena sesudah dia bangkit, dia mulai menampakkan diri kepada murid-murid. Itu mereka kunci semua itu. Pintu jendela, tiba-tiba dia sudah apa? Muncul. Makanya ini mementahkan bahwa Yesus bangkit pada minggu subuh. Memang di Matius itu memang seolah-olah waktu wanita ini sampai terjadi gempa bumi. Maka kalau kita perhatikan, karena next lagi. Nih, bagian ayat 6 bagian A dikatakan ia tidak ada di sini. Sebab apa? Ia telah bangkit. Nah kalau telah itu masa lampau, masa kini atau masa depan? Past, present, future. Berarti sudah terjadi. Dalam bahasa Inggris, he is not here for he has risen. Dia sudah bangkit atau dia telah bangkit. Kecuali kalau diterjemahkan begini, ia tidak ada di sini. Sebab apa? Dia baru saja bangkit. He is not here for he has just risen. Sorry. Ini memperjelas bahwa ini waktu perempuan datang di kubur, ada gempa dan tidak ditulis bahwa sesudah terjadi gempa dan malaikat gulingkan itu batu dan tiba-tiba Yesus keluar kayak tidak. Karena kalau terjadi begitu membatalkan Yesus 3 hari 3 malam. Amin Bapak Mama. Batu diguling itu, perhatikan, waktu mereka ngomong-ngomong itu bilang begini, ini ketong sampai kubur, siapa yang apa? Mengguling itu batu, itu Tuhan dengar. Tuhan dengar sehingga Tuhan dengar begitu Tuhan bilang begini, Mikael, siap bos, amankan itu perempuan ke kuburku, masih kita tutup itu, tolong dong, sampai bantu dong. Ini saya punya imajinasi ya. Lalu Michael bilang, siap bos. Michael langsung dia datang, dia datang. Jadi batu dibuka, digulingkan itu bukan untuk Yesus keluar, untuk supaya mereka bisa masuk dan lihat bahwa kubur sudah kosong. Problemnya kubur itu ditutup dengan batu yang besar tebal dan itu dimeteraikan dengan maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi kalau meterai itu
Kalau dulu kan, kalau tulis surat, bikin surat, atau dia punya gunungan kitab, kasih masuk dia punya amplop, baru dia punya penutupnya ditutup begini, baru mereka pakai kayak lilin itu. Ya, kayak lilin ada benangnya, supaya itu disilet, dibeterai, disegel. Nah, kalau orang buka itu, berarti dia punya yang lilin itu akan apa? Akan rusak. Berarti sudah, orang sembuhkan. Nah, ini meterai ini supaya menjaga, memastikan tidak akan ada orang yang apa? Berani buka, maka diminta apa? Penjaga. Coba naik lagi. Mengapa batu penutup kubur itu harus dimeterai atau disegel? Gua. Oke, jawab aja. Supaya memastikan tidak ada akan curi jenazah. Betul kan? Tampilkan. Nih, untuk menjaga apa? Pencurian jenazah. Kenapa? Karena ada dia punya cerita. Coba. Ini dia, Matius 27 ayat 63 64. Tuhan, kami ingat bahwa siapa? Siapa penyesat itu? Siapa? Berarti saya sama dengan Yesus dong. Penyesat. Si penyesat itu ketika apa masih hidup berkata bahwa sesudah 3 hari aku akan apa? Bangkit. Karena itu perintahkanlah supaya kubur itu dijaga jangan sampai hari yang ketiga, supaya murid-muridnya jangan datang apa? Mencuri. Dia lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ini yang ngomong ini siapa? Yahudi, pimpinan agama datang minta supaya tolong harus dijaga. Karena ketok dengar dia omongan 3 hari itu hari itu dia bangkit. Karena mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Mereka tidak yakin bahwa Yesus akan bangkit. Sehingga mereka bilang harus dijaga. Jangan-jangan kau dicuri begini, tahu-tahu bilang dia sudah bangkit. Ini sistem dunia begini sebenarnya. Mereka punya pemikiran begitu, memanipulasi segala sesuatu, merekayasa segala sesuatu. Ini kan dicuri dan kasih tahu bangkit. Jadi apa berita yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Itu yang mereka takutkan kepada murid. Nah, next, yang kedua. Kenapa dia itu? Karena meterai Romawi itu adalah tanda otoritas kekaisaran. Karena waktu itu Palestina sedang dijajah oleh Romawi. Dan ini terjadi di mana harus dimeterai dengan meterai pemerintah Romawi. Bicara tentang bagaimana ada otoritas daripada pemerintah yang dimana siapa yang pergi bongkar, pergi curi akan apa? Dihukum. Termasuk ini penjaga-penjaga itu mereka pun coba lihat waktu gempa terjadi dan waktu malaikat gulingkan itu batu, dan ternyata waktu lihat Yesus sudah tidak ada dalam kubur, siapa yang ketakutan? Penjaga. Bahkan mereka jadi kayak shock begitu. Kan seperti orang mati tadi kan? Kenapa mereka shock? Yang mereka pikirkan nanti mereka akan dihukum mati. Kenapa? Tidak becus dalam apa? Menjaga jenazah Yesus. Wow. Makanya yang kedua adalah meterai Romawi yang adalah tanda otoritas kekaisaran atau pemerintah Romawi. Lalu yang ketiga, kenapa harus dimeterai? Untuk apa? Menjaga ketertiban umum. Kenapa? Karena Yesus itu dia bikin resah. Mama ketawa itu berarti mantap. Jadi dijaga. Ini orang yang meresahkan. Dibilang penyesat. Selain penyesat juga pelahap. Banyak kan istilahnya itu kan.
Jadi yang heran kalau orang bilang penyesat, papa mama, misalnya siapa, kita, saya itu, ada dia punya patronnya, Yesus. Maksudnya begini, kalau kebenaran jangan takut untuk kita sampaikan. Walaupun dianggap apa? Sesat. Karena oleh manusia dianggap sesat, tapi oleh Tuhan itu adalah kebenaran yang harus apa? Masih ingat hari Minggu kemarin apa? 2 minggu lalu. Bunyikan tiup. Waktu saya tanya kan tidak apa? Gaspol. Nah kita harus gas. Amin Bapak Mama. Ya. Nah kalau kita bilang misalnya bangkit pada hari Minggu subuh itu bukan kebenaran, itu tidak ada yang salah. Halo? Iya kan? Kita ikut apa? Alkitab. Tidak ada yang salah. Kalau kita sampaikan dia bangkit bukan hari Minggu pagi, dia bangkit pada Sabtu sore. Karena kebenaran Minggu pagi itu bukan masuk kategori kebenaran asli. Kalau kita punya 3 kolom kebenaran asli, kebenaran masa kini dan kebenaran populer, itu masuk di mana? Kebenaran populer. Apa itu kebenaran populer? Kebenaran yang dibuat oleh manusia sehingga menjadi tradisi yang dipegang secara generasi ke generasi, atau istilahnya apa? Turun temurun. Dengarkan, turun temurun itu tidak menjadi jaminan itu kebenaran. Jadi kalau kita ungkap kebenaran, jangan bilang turun temurun sudah begini. Hai, kita ikut Tuhan, ikut kebenaran atau yang turun temurun. Amin. Memang mungkin tidak populer kita. Mungkin akan keluar dari sini karena ini pengajaran. Tapi saya mau sampaikan, ini waktunya karena waktunya sudah sempit. Beberapa hari lalu ada 2 hari lalu saya bisa taruh story WA, status WA, bukan foto profil, tidak, story, dan ada kalimat statement kecil aja, pendek, intinya begini: kalau kita melakukan 25 Desember Jumat Agung, Minggu Paskah ini, bahwa dia punya statement bahwa Mesias itu adalah Mesias yang tidak ada dalam Alkitab. Itu statement pendek aja. Itu sebenarnya bahasa Inggris saya terjemahkan. Saya kirim, Pak John Pendek minta. Dia minta. Saya kaget dia jadikan itu sebagai foto profilnya dia di WA. Kalau foto profil itu dia ada terus. Kalau yang story kita taruh itu hanya 24 jam. Nah saya taruh 24 jam yang story. Kalau Pak John itu foto profil, dia punya ini kan JFK, John Patrick Daniel, JTF. Itu foto profil, itu ada terus. Dia sudah potong, dia punya bahasa Inggris, tinggal bahasa Indonesia yang muncul. Itu statementnya itu statement yang memang radikal, lawan arus dan memprovokasi. Maksudnya begini, kalau jemaat ikuti selama ini, kita harus naik kepada level yang jangan bilang lagi, aduh kemana ini? Itu kan sebenarnya turun temurun, itu sudah jadi tradisi apa semua. Dengarkan, Yesus menentang itu kok. Dia bilang kamu lebih mementingkan tradisi yang dibuat manusia daripada perintah Allah. Kalau kita bicara Alkitab, kembali kepada Alkitab, izinkan untuk, saya pakai istilah kitab suci. Kitab suci menafsir kitab suci. Kalau mau cari di luar kitab suci, berarti itu sudah tidak Alkitabiah lagi. Gitu. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini dia. Ini kolaborasi antara otoritas agama dan pemerintah. Yang saya singgung lalu itu agama dan negara. Karena memang ini adalah hasil daripada pemerintah waktu itu Romawi dengan pemimpin agama pada waktu itu. Sehingga Yesus harus disalibkan, dia dikuburkan, dan dia harus disegel. Dengarkan Bapak Mama. Ini yang saya bilang, dia punya judul, kebangkitan membantalkan sistem yang ada.
Karena kalau sistem itu dia menang, Yesus dia harus tetap ada di kubur. Dia harus ada dalam kubur, tetap. Tapi dengarkan, kemarin mungkin sebelum jam 6. Nanti kalau sampai di Yerusalem baru kita tanya kepada Yesus dari Arimatea, bro, waktu pasti masuk Yesus di dalam kubur itu pas jam berapa? Karena nanti ada tulis di sini. Dia tinggal bilang begini, waktu itu dia sudah lihat jam, so mungkin sekitar jam 5 atau jam 5 lewat gitu. Tergantung kecepatannya, karena mereka tidak boleh ada jenazah yang tergantung di salib kalau sudah masuk di Sabat. Jadi kalau masuk jam 6 tidak boleh ada, maka cepat-cepat dikasih turun. Begitu. Jadi kemarin mungkin sekitar setengah 6 atau jam 5 lewat, dia sudah fit. Tanpa batu itu dia terbuka. Makanya bagi saya gambarnya nggak tepat. Ya, kalau mau ini sebenarnya dalam keadaan tertutup, baru mungkin kasih kesan dia seperti apa? Manusia apa itu? Bukan tuyul. Ya, dia dalam yang tertutup. Jadi kan, ini batu dibuka bukan untuk Yesus keluar, supaya Maria Magdalena mereka bisa masuk dan mereka bisa lihat. Tidak ada urusannya dengan Yesus, dengan jenazah Yesus. Karena waktu itu apa sudah bangkit. Mari kita baca Kisah pasal 3 ayat 21. Kita sering baca ayat ini dan mari kita lihat 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini menegaskan kepada kita, sebelum terjadi pemulihan segala sesuatu, maka Yesus itu belum akan datang. Bapak Mama. Jadi harus dipulihkan ini segala sesuatu, baru Yesus itu dia datang. Makanya ayat ini sangat jelas. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, saya tanya, oke, segala sesuatu itu menyangkut apa? Berarti semua hal. Dikatakan waktu pemulihan segala pemulihan, garis bawah kata pemulihan. Apa arti pemulihan? Ya, kembali ke awal. Lihat bahasa aslinya. Ini ya, apokatastasis. Coba 1, 2, 3. Apokatastasis. Katastasis, sorry. 1, 2, 3. Apokatastasis. Itu dia punya pengucapannya. Itu dia huruf Yunani. Nggak penting itu. Yang penting yang di bawah. Apa artinya itu? Pemulihan. Apa? Restorasi menyeluruh, pengembalian ke kondisi awal seperti seharusnya. Kalau ini kondisi awal ada di sini, lalu ada yang usil, dia taruh di sini, padahal ini yang kebenaran, dia selain kan taruh di sini, maka pada waktu ini pulihkan, maka yang ini dia harus kembali ke tempatnya. Bisa lengkap nih pemulihan. Bahasa ini apo 1, 2, 3. Apokatastasis. Jadi kalau ada orang berdiskusi, sedikit-sedikit cintungin bahasa aslinya itu apo. Oke. Jadi restorasi menyeluruh. Jadi restorasi itu apa? Keseluruhan, tidak ada yang tersisa. Pengembalian ke kondisi awal seperti seharusnya. Next. Artinya apa? Segala sesuatu yang pernah disesatkan, yang pernah diselewengkan, yang pernah diputarbalikkan, dicuri oleh sistem dunia, maka harus dipulihkan ke desain
aslinya ilahi. Maka saya mau beritahu, Yesus bangkit hari Minggu pagi itu diselewengkan. Diselewengkan, ada di sini sekarang. Yesus mati hari Jumat itu diselewengkan, ada di sini sekarang. Aslinya ada di sini. Nah sekarang kita harus kembali. Apa saja yang harus dipulihkan? Ini mencakup waktu, ibadah, identitas, otoritas, hukum, tatanan, dan relasi umat dengan Tuhan. Dan saya mau termasuk yang dipulihkan itu adalah Sabat. Karena dia bangkit bukan Minggu pagi, dia bangkit waktu Sabat. Itu meneguhkan bahwa Sabat itu memang adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Sehingga Yesus baginya di Sabat. Kalau kita mau merayakan dia itu sebenarnya benar di Sabat. Ini dikembalikan semua. Kalau itu dikembalikan, itu membatalkan sistem yang ada. Karena yang ada sekarang ini itu adalah sistem yang dibangun, yang awalnya itu adalah dari sistem Babel dulu, yang masuk datang di zaman Romawi, dan nanti di akhir di kitab Wahyu yang disebut sebagai Babel modern, Babel akhir zaman. Itu menyangkut semua ini, menyangkut waktu, termasuk waktu. Tuhan sudah atur waktu yang sebenarnya hari pertama, hari kedua ada matahari, bulan, bintang untuk ini malam, siang, apa semua yang kalau mau benar sebenarnya Bapak Mama, menurut perhitungan ini Alkitab tidak ada di Alkitab 66, ini ada di Alkitab yang hilang, kitab yang hilang, termasuk yang didapat di Laut Mati di Qumran, ada di kitab Henok, ada di kitab Yobel, karena ini semua kitab-kitab yang disembunyikan. Tidak ada di 66. Maka sebenarnya 1 tahun itu 364 hari. Dan 1 tahun itu adanya 13 bulan. Dan setiap bulan itu 28 hari. Sehingga tetap terus. Itu ritmenya sorga yang Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Tapi dirubah berdasarkan Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Mereka mengubah waktu dan hukum. Makanya yang harus dipulihkan termasuk waktu dan termasuk apa? Hukum. Ada jemaat di Manado yang baru saya datang, dia masih tanya di Messenger, Agam, apa? Apa dia tanya? Oh ya, waktu dan hukum. Dia bilang begini, kenapa di 10 perintah kita sangat concern yang 9? Perintah pertama, kedua, ketiga, lompat ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sangat concern, kita bahas itu. Kenapa perintah yang keempat itu kita abaikan? Yang bunyinya apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya bilang, karena kita sudah ikut apa yang sudah ditentukan dari dulu, turun-temurun sampai sekarang. Yang sebenarnya itu, kalau kita adil, semua dong. Mari kita lihat ayat bagian terakhir. Wahyu pasal 12 ayat 17. 1, 2, 3. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau bilang hukum-hukum Allah, maka yang utama itu adalah hukum mana? 10 perintah. Nah ini jelas bahwa ini orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, maka mereka yang akan menjadi target daripada
si naga ini. Dia bicara tentang apa? Akan mengalami penganiayaan yang dimana karena kita apa? Menurut dia apa? Hukum Allah. Dan dengarkan, kalau Tuhan katakan bahwa semua ini harus dipulihkan sebelum dia datang, saya mau tanya, siapa yang harus pulihkan? Tugas siapa? Tugas saudara dan saya. Halo? Amin? Tugas kita. Begini. Tuhan punya kehendak kalau bisa semua orang apa? Diselamatkan. Yang ini Bapak Mama, ini adalah umat yang tersisa. Saya tanya, kalau sisa banyak atau sedikit? Biasa kita kan kalau ini dia buang apa? Sisa. Supaya lebih enak dengar, jangan bilang ini dia punya sisa. Jangan. Waktu kasih, ini dia punya lebih. Tapi kalau bilang sisa itu sedikit atau banyak? Sedikit. Nah, walaupun sedikit, tapi kalau semua pemulihan sudah terjadi, Tuhan akan datang. Tuhan akan pusing lagi. Banyak yang misalnya tidak mau ikut dia punya apa? Hukum-hukum, tapi waktunya sama. Waktu Nuh 120 tahun dia kasih sampaikan kebenaran, orang tidak respon. Saat terakhir Tuhan yang tutup itu apa? Bahtera, orang semua mengalami banjir atau air bah. Jadi Tuhan tadi tidak lihat dia punya kerinduannya. Kalau boleh semua orang diselamatkan. Sudah kasih tahu, sudah sharing, sudah diberitakan, sudah kirim artikel, sudah kirim video, sudah kirim codes, tapi tidak mengalami ini. No problem. Bukan urusan kita lagi. Kita sudah melakukan apa? Meniup apa? Sangka kalah. Jadi kalau orang itu bisa dia mati, darahnya tidak ditanggungan ke kita lagi. Maka kita bisa sampaikan itu. Inilah kita masuk orang-orang ini, orang-orang yang tersisa. Karena kebangkitan itu, dia membatalkan sistem yang ada, sistem dunia yang mereka sudah rekayasa begitu rupa, yang dimana Tuhan mau kembalikan kepada sistem kerajaan. Tidak akan kita alami waktu kita masuk di kerajaan 1000 tahun lamanya. Makanya yang menjadi ujung tombak untuk kisah 3 ayat 21 itu adalah saudara dan saya. Tapi berani tidak? Nggak usah takut orang. Nggak usah takut orang bilang kita tidak melakukan apa. Nggak usah takut orang bilang kita tidak merayakan Natal. Kita tetap merayakan Natal. Tanggal 25 nanti, kalau umur panjang, kita tetap akan ada kebaktian di sini. Tapi tanpa embel-embel yang lain. Halo? Amin? Kita tetap ibadah Jumat apa? Jumat Agung. Tapi dalam konsep kita, Yesus mati apa? Hari Rabu. Kalau soal Yesus mati aja kita salah hari, kira-kira karena mana? Dan untuk Yesus mati tidak akan keliru. Kenapa? Berdasarkan di perjanjian lama, tanggal 14 Nisan dia mati. Hari Rabu. Bangkitnya hari Kamis. Sabtu. Dan waktu dia bangkit itu membatalkan semua meterai sistem yang ada waktu itu. Nggak bisa lawan. Kenapa? Waktu dia bangkit, sebenarnya di situ dimulainya yang namanya the kingdom of God, kerajaan Allah. Dengar baik, waktu datang waktunya, kita tidak akan Tuhan musuh akan bilang dia dari denominasi mana, dari organisasi mana. Tidak akan Bapak. Yang akan terjadi pada waktu itu adalah menyangkut apa? Pribadi kita Bapak. Makanya yang saya punya hati bebannya begini. Kalau ini jadi ukuran kebenaran itu adalah dogma gereja, sedangkan ini ada kebenaran Alkitab, kita harus tinggalkan itu. Jadi ini yang kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi, dengar baik, pimpinan sinode pun mereka bingung. Pimpinan organisasi gereja besar pun mereka pun bingung menghadapi ini. Berpulang kepada semua masing-masing kita.
iman masing-masing. Yang dikatakan siapa yang bertahan sampai ke akhir, maka dia akan apa? Selamat. Ingat, kita ada di sistem yang Tuhan sudah bangun lewat kebangkitannya. Itu membatalkan sistem dunia ini. Kalau memang Romawi itu jago, Yesus tetap ada di dalam kubur. Tapi sistem pemerintahan waktu itu, sistem agama waktu itu dibatalkan karena kebangkitan Tuhan. Dan waktu masuk ke situ mereka lihat bukti. Saya ingin tanya, siapa yang bilang dia? Mata pertama, apa? Saksi orang pertama yang lihat siapa? Penjaga. Karena penjaga itu dia netral. Kalau misalnya dari kelompok Yesus bisa dicurigai. Seperti yang mereka bilang dia dicuri dan mereka bilang sudah bangkit padahal dicuri. Jadi Tuhan pun smart. Tuhan mau buktikan bahwa yang menjadi saksi pertama itu adalah orang penawar yang tidak ada hubungan dengan orang Yahudi dan lain-lain. Untuk membuktikan bahwa memang dia itu hidup. Ini pesta. Tapi mereka tidak sadar waktu dia sudah bangkit. Maka di situ iblis dikalahkan. Makanya Paulus katakan, hai maut, di mana kesenanganmu? Itu waktu Yesus bangkit itu dia punya bisa apa dia apa? Dicabut. Sehingga Paulus dia berani bilang, hai maut, dia tantang, hai maut, di mana kesenanganmu? Makanya Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus, jika Yesus atau Kristus dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sia kita ikut fellowship area, sia-sia kita ikut sahabat, sia-sia kita ikut persekutuan doa. Kenapa? Kalau dia tidak dibangkitkan. Dan dialah satu-satunya yang memang dibangkitkan dan hidup selamanya. Lazarus mati dan dibangun. Mati lagi? Ya. Yairus, anak Yairus mati dibangkitkan, mati lagi. Tapi kalau Yesus dibangkitkan, dia hidup selama-lamanya. Makanya ada lagu bilang, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Makanya kebangkitan itu dasar daripada hidup kekristenan kita. Awalnya dia tebus kita, tapi dia mati. Tapi dengan kebangkitan itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang kekal. Tuhan memberkati kita, tunduk memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus, Yesua membatalkan sistem dunia. Kuasa dunia tidak dapat menahan. Sistem Babel tidak bisa menahan Yesus ada di dalam kubur. Karena Engkau sendiri yang sudah membangkitkan dia. Tanpa perlu batu itu digulingkan. Karena batu digulingkan bukan untuk Yesus dia keluar dari dalam kubur. Waktu digulingkan supaya wanita-wanita, para penjaga-penjaga bisa masuk melihat. Dan ternyata mereka lihat kubur sudah kosong. Karena kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia mati, bangkit. Maka kemampuan kuasa yang sama juga dia akan lakukan terhadap kita. Satu saat kita akan Tuhan panggil. Tapi ingatlah, waktu pemulihan segala sesuatu, maka dia akan datang dan kita akan dibangkitkan. Kita sudah ada dalam kerajaan yang benar. Kita tidak salah. Kita ada dalam perintah-perintah Tuhan. Maka kerajaan ini, kerajaan seperti Ibrani katakan, kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Karena kerajaan ini adalah kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah sendiri.
sebagai raja di atas segala raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaan, kerajaannya dari surga, datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, hormatnya muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi. Mari kita sama-sama berdiri, kita muliakan Dia yang sudah bangkit. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya dari surga datang untuk buat saudara dan saya. Maknya dipuji, ditinggikan jadi raja.